Hari ini kita bersama Michael Leo, seorang trader dan investor. Betul ya? Betul sekali. Dari tahun berapa tuh? 2011-12 Mas Radit. 2011 itu... Sudah 14 tahun lah kurang lebih. Berarti pas umur-umur 20... 20-an awal. Karena gue taunya lu masuk ke pasar modal Iya. karena teman-teman pada main game dan lu gak ngerti. Gua nggak ngerti. Itu tuh gimana maksudnya? Gua ngeliat waktu kumpul-kumpul tiap hari kan kita dari umur belasan sampai 20-an ngumpul tiap hari ngopi. Iya, bener. Semua pada main game tuh COC lah segala macem lah, COC, Mobile betul. Legend lah. Mobile iya. Legend, betul. Gua nanya ini ujungnya kemana? Nanti bisa dapat skin, bisa upgrade. Terus ujungnya kemana? Ujungnya kemana? Gue selalu nanya gitu. Gak ada menurut gua. Meskipun akhirnya gua salah karena saat ini tuh banyak YouTuber game yang sukses gitu. Bener, tapi itu kan 1%, 2% kali Iya ya. 1%, 2%. Iya. Dan zaman gua waktu itu belum ada YouTuber dari gamer. Iya, Jarang iya, banget. iya. Dan lo ngerasa kalau di game dia naikin level, karakternya naik level, Orangnya belum tentu. orangnya belum tentu. Iya. Kenapa nggak lu aja yang memperlakukan Kita kayak naik game? level. Yes, kita aja jadi karakter diri kita bentuk diri kita. Oh, jadi lo memperlakukan diri lo kayak nanti ada naik level ini. naik level, iya. Yes. Sampai saat ini masih. Berarti pasar modal itu begitu lo masuk, lo merasa, oh daripada gue main game online, mending gue main game yang ini. Yes, betul. Artinya secara mindset, lo memperlakukan itu sebagai sebuah game Seperti juga. sebuah permainan, ya. Oh wow. Cuman kalau diumumkan kita tidak bilang kayak main saham, main investasi nggak boleh sebenarnya. Iya. Cuman memang kalau kita memperlakukan tempat kerja kita itu seperti bermain, Iya. energi kita bakal bagus kan. I see. Kita nggak bakal capek tuh kalau ada masalah, kita justru willing to solve the problem. Oke, jadi main di pasar modal itu bukan artinya lo menjadikan itu kayak semacam tempat buat betting dan lain-lain ya, Oh, bukan bukan, main itu bukan kan. seperti itu. Tapi main artinya you know the rules, you know the Yes. game, maka lo bisa coba cari keuntungan di pasar Betul modal sekali. dengan berbagai macam perhitungan yang lo Yes, punya gitu ya, yes. bukan tebak-tebakan Bukan kan. tebak-tebakan. Karena banyak orang ke pasar modal tuh Nebak. Iya, nebak. Iya, problemnya itu. A lot of people doing investment do the forecasting. Mereka mau tahu besok saham apa yang naik, tahun depan kira-kira yang hype apa. Oke. Meanwhile kita hanya perlu bereaksi sebenarnya. Kita perlu merespon terhadap apa yang terjadi. Oke. Nge-forecasting boleh, tapi contoh ya, kayak kita forecasting harga minyak. Yang bilang harga minyak turun, institusi-institusi gede tahun lalu banyak. Oke. Yang bilang naik juga banyak. Oke. Jadi forecast itu always to coincide ahead. Selalu I see. plus ada yang minusnya. Jadi forecasting tuh is always, kita akan selalu salah. Yang benar itu kejadiannya bagaimana kita ngerespon. Salah nggak apa-apa. Wow, oke. Itulah kenapa banyak orang kalau belajar kan buku-buku analisa tuh banyak tuh, mau Yes, technical yes, kek, mau yes. fundamental kek. Semua orang mungkin baca buku yang sama. That's about IQ kan. The Iya. IQ money. Tapi jarang orang bahas soal AQ money. Alias bagaimana hubungan emosional kita, kecerdasan emosional kita terhadap uang. Oke. A lot of people don't have that. Jadi mereka berinvestasi tuh, maaf nih ya, karena ngelihat media sosial banyak yang pakai mobil sport, banyak yang hidupnya mewah banget, pengen seperti itu. Oke. Kecerdasan emosionalnya terhadap uang tuh, motivasi dia open rekening tuh beda. Oke. Dia bukan mau explore diri dia mau membuktikan atau mau sama dengan orang lain. Tapi apakah itu yang jadi tantangan lo juga ketika lo ada kayak grup berbayar juga kah? Grup berbayar sih enggak. Lebih ke apa? Ada mentorship kah? Mentorship lebih ke kita punya komunitas. Oh, komunitas. Ya. Apakah itu juga yang lo lihat di komunitas lo ketika orang banyak beberapa yang masuk kayak apa nih akan naik? Apa yang akan naik? Oh iya, itu banyak tuh kayak gitu. Dan saya punya PR sampai saya ngelihat bahwa stock market itu dalam investasi kita akan selalu salah. Kita akan selalu buat kesalahan. Oke. Bagaimana caranya biar kesalahan itu tidak lebih besar dari yang benar. Oh. Dan dengan itu yang kita perlukan apa? Ternyata emotional intelligence. Oke. Saya temukan banyak sekali Mas Radit orang yang berinvestasi di bursa saham yang menggunakan metode berbeda sekali dengan saya dan berhasil jauh lebih besar dari saya. Oke. Dan juga dengan metode yang amat berbeda dengan orang ini yang berhasil juga ada. Tapi dari semua orang itu saya temukan satu kesamaan. Apa tuh? Emotional intelligence-nya terhadap uang itu baik. Mereka punya trauma atau mereka punya dendam yang sudah selesai. Mereka sudah selesai dengan diri mereka. Jadi mereka menganggap uang it's just number gitu loh. Bukan sesuatu yang mereka perlu kejar. Karena saya menemukan bahwa orang yang terlalu ambisi ngejar uang, sebenarnya dia bukan ambisi. Dia takut ketinggalan dari orang lain.
I see. FOMO. Dia menumpuk energi ketakutan itu yang dia nggak sadar, dia terus limpahkan ke dalam strategi dia, buku-buku yang dia baca selalu yang soal agresif-agresif, buku yang dia baca sampai mengabaikan resiko dan berujung jatuh. Kalau konkretnya gimana? Kalau realitanya gimana? Apakah artinya misalnya ini orang udah baca banyak buku, dia udah pinter, udah bisa ngitung nilai wajar apa segala macam, udah bisa narik-narik garis. Ketika di market, kalau dia masih emotional intelligence masih belum oke, maka manifestasinya apa? Dia akan lebih gampang dibisikin orang kah? Atau ketika turun dia malah hajar lagi? Gimana tuh? Dia selalu mengabaikan resiko. Jadi matanya itu selalu terbuta sama sesuatu yang seandainya ada resiko dia akan denial. Ini contoh ya, jatuh pertama kali, ini murah. Turun lagi, ini murah, beli terus. Sementara dia tidak lihat kondisi sekarang. Ada saatnya lu harus diem kan. Ada saatnya lu harus simpen cash lu. Ada saatnya lu harus simpen di sesuatu yang asetnya jauh lebih tetap atau jauh lebih safety. Dan kenapa? Karena orang selalu merasa dikejar waktu. Selalu merasa kayak tahun segini gue harus berhasil. Tahun segini gue harus udah punya rumah, harus udah punya uang 1 miliar, harus udah punya 10 miliar. Dan itu ngebuat investasi mereka selalu dikejar-kejar. Seperti seolah kayak tidak ada hari esok. They live trade for living ya. Sementara yang mereka lakukan seperti living for trade gitu, kebalikan gitu. Living for trade tuh dia dikonsumsi sama trading sehari-harinya. Betul. Which itu nggak bagus. Itu tidak bagus jelas. Jadi masalah dari trader itu satu, yang paling susah, nggak trading. Tahu kapan harus berhenti, itu paling susah loh. Iya sih. Iya, paham. Karena dopamin kita, adrenalin kita yang setiap hari lihat harga bergerak, itu otomatis kita secara psikologi akan dipancing untuk selalu ada posisi. Kita harus kalahkan ini, kita harus bisa dapat yang gede, kita harus merasa pintar, merasa jago. Dan itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dibentuk selama 10 tahun, tiba-tiba harus diem. Pasti kayak nggak bisa begitu. Kemarin tuh gue ada buka puasa di rumah kan. Terus ada satu orang nyamperin gue gitu. Terus dia cerita-cerita, Bang Radit 10 tahun ini gue abis melihat ulang investasi-investasi gue. Dia juga gak per se trader ya, tapi dia juga ya kadang dia nge-swing juga segala macem. Cuman dia udah banyak ikut kelas lah apa segala macem. Dia cerita gitu, lagi sharing-sharing aja. Gue nge-track back 10 tahun semua kegiatan investasi, kegiatan trading yang gue lakuin. Ternyata pas gue hitung-hitung, setelah 10 tahun itu dia jual, dia beli, dia tahan segala macem, itu minus 8 juta. Dia nggak kemana-mana. Bahkan minus 8 juta lagi. Nah, terus dia cerita, apa gara-gara gue ini ya, gara-gara turun dikit beli, nanti orang bilang ini jual. Dan dia kadang ngelihat, ada sempat untung gede. Abis itu, tapi itu kan porsi dari porto dia cuma berapa persen doang yang untungnya itu kan. Terus nanti dia kalah lagi, dia ini lagi. Menurut lo itu yang terjadi juga sama kebanyakan orang Indonesia? Itu terjadi di aku bahkan Mas Radit. Selama 5 tahun awal aku berinvestasi. 2011 sampai 2015-16 aku plus 0. Jadi aku hitung nih, uangku contoh 10 juta, 5 tahun kemudian 10 juta lagi. Sempat jadi 30-40 juta, lalu kemudian minus balik lagi 10 juta. Dia sempat naik, sempat ini, lalu sempat cash out gitu-gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena secara psikologi kita kalau seandainya emotional intelligence itu soal kalau dari buku Ken Honda dia bilang itu namanya container money. Kalau bahasa Indonesianya itu wadah uang. Jadi setiap orang pasti punya getaran, resonansi, vibrasi, energi terhadap uang. Nilai uang tertentu. Setiap orang beda-beda. Contoh pengeluaran aku 1 bulan 50 juta. Ketika aku mendapatkan uang 1 bulan di atas 50 juta, saya mulai dek, mulai gemetaran tuh. Nah itu artinya wadah saya 50 juta. Nah ketika saya berinvestasi, contoh dengan modal 200-300, saya dapat 50 juta, otomatis sudah kesenangan. Ujung-ujung akan takut kehilangan 50 jutanya, meskipun profit. Seandainya kalau loss gimana? Sama juga. Kalau 300 juta saya udah minus 50 juta, udah mulai takut juga, karena ini biaya bulanan saya. Ujung-ujung setiap dia dapat profit 50 juta, dia jual. Setiap dia entry minus 50 juta, dia juga bakal jual. 1, 2, 3 tahun, 10 tahun bakal 50-50 BOP. Itu gimana cara ngehacknya biar ketika turun resikonya dibatasin, ketika naik dilupakan. Makanya saya nggak setuju kalau seandainya contoh dapat tanah warisan dijual. Saya di bapak saya punya tanah nih, jual tanahnya 5M 10 miliar. Saya langsung invest. Wadah uang kamu belum tentu sebesar itu. Ujung-ujung malahan bisa habis. Jadi kamu perlu meningkatkan wadah uang secara bertahap.
alias kalau bahasa spiritualnya mungkin ya, itu resonansi kita terhadap uang gitu loh. Getaran kita, energi kita terhadap uang. Oke. Jadi kita harus tahu angka kita sendiri kah? Angka kita sendiri, yes. I see. Dan angka setiap orang berbeda, setiap tahun berbeda. Nah, kebanyakan orang tidak sadar angka ini, dan angka ini nggak berubah-berubah akhirnya. Oke. Kalau dulu aku kehilangan 10 juta takut banget Mas Radit. Nah, ini bulan kemarin, saya minus 1 miliar mungkin kayak biasa aja. Karena saya tahu hack itu, saya ketemukan pola itu dan saya solve. Kondisi market sekarang, berarti posisi lo lagi floating minus. Itu angka pasti jauh lebih gede daripada yang sebelumnya. Jauh. Dan I'm really fine. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Mungkin agak kecewa, awalnya agak stres sedikit, tapi nggak ngerusakin hidupku. Oke. Dengan kondisi makro kita sekarang, menurut lo gimana? It's very hard to talk about makro saat ini, karena kita ketahui Trump itu saat ini memang salah satu crazy people di dunia. Gak jelas. Yang dia saat ini tuh memang, saya cukup meyakini target utamanya itu adalah China. Mulai dari dia naikin tarif, Vietnam karena paling gede. Ternyata Vietnam itu selama ini jadi negara transshipper China paling gede. Nah, kemudian yang kedua dia tangkap Presiden Venezuela. Venezuela itu diketahui yang nyuplai minyak paling besar ke China. Sekarang terakhir ke Iran. Nah, Iran Selat Hormuz itu 20% oilnya ke China. Jadi memang ini tahun 2026 ini tahun di mana negara-negara besar berusaha mengambil energi. Mereka mau dapat source of commodity yang murah. Nah, makro dan ini membuat sebenarnya ya Mas Radit, kita sebagai commodity country diuntungkan sebenarnya. Asal harga oil tidak terlalu tinggi. Yang artinya ini akan membuat harga nikel lumayan naik, harga CPO mulai naik, kemudian batu bara sebagai subsidiary daripada oil itu mulai naik, which is kita kaya akan batu bara. Cuman memang namanya beresiko, stock market kena dulu. Dengan dolar yang udah 17.000, terus oil yang juga makin naik, apakah itu nanti jadi impas atau malah jadi kurang? Karena itu pasti membebani APBN anyway kan ya? Betul, makanya terakhir Presiden Prabowo mengatakan dia tidak akan melakukan cut MBG, dia akan cut terhadap biaya-biaya yang lain seperti infrastruktur, belanja APBN yang lain. Outlook lo masih oke nih berarti? I think we need to still wait and see until Januari, Februari, Maret, April. Mungkin di Q2 kita akan better. I really believe that. Karena saat ini negara emerging market tahun lalu 2025 yang paling perform selain Korea itu adalah Bovespa. Bovespa itu bursanya Brazil. Brazil itu negara komoditi mirip seperti Indonesia, naiknya 48%. Oh wow. Nah, dan dari sebelum crash Trump ini dari Januari itu mereka Januari aja Mas Radit 18%. Januari aja. Jadi saat ini ETF yang naik itu bukan ETF dari green energy tapi dari komoditi. I see. Jadi memang saat ini memang ada commodity cycle. Jadi memang ada perebutan harga komoditas. Di mana kita ketahui juga Trump itu salah satu presiden yang pro terhadap all commodity, bukan green energy. Padahal kalau dilihat dari 2 tahun setahun lalu, ekspektasi banyak orang tuh lebih ke barang-barang konsumer ya. Barang-barang konsumer, manggung ya. Tapi ini gara-gara Trump rada-rada nih. Selain gara-gara Trump bahwa ternyata demand power kita tuh kurang. Demand consumption dari lokal kita kurang ngebus. Karena ekonomi kah? Karena ekonomi, yes. Dolar cukup tinggi, kemudian pabrik-pabrik kurang open gitu loh. Dengan spending di MBG itu nggak cukup ya untuk jadi trickling down ke kita masyarakat? Kita perlu lihat Q1, Q2 ini kan dari MBG apakah efeknya cukup ada. Tapi sebenarnya saya kan tinggal di Pontianak nih Mas Radit. Kalau kita keliling nyari mobil box, mobil Grand Max gitu, nggak ada loh. Habis untuk MBG. Oh iya? Iya. Kemudian toko-toko buah segala macam banyak yang tutup karena mereka supply MBG. I really hope the number is reflecting, yes. But ini kan baru 1, 2, 3 bulan ya, kita perlu Q1 lihatnya gimana. Jadi lo tetap cautiously optimistic lah ya, 2026 betul. Ini ya. Ya, within all the crash kita selalu balik all time high. Nah karena kalau profil gue sih lebih ke, gue sih mengkategorikan gue kalau di Bibit itu kan ada itu questionnaire itu. Gue sih mengkategorikan diri gue moderat. Meskipun kalau gue dari dulu instrumennya apa itu buat tujuan keuangannya, karena diajarinnya dulu gitu kan dari zaman Mbak Wina tuh. Cuman semakin kesini gue semakin tahu sih appetite gue kayak gimana. Pasti nomor 1 gue risiko dulu sih. Yes. Jadi
Jadi resikonya dulu gitu, bukan keuntungannya. Makanya kadang kalau gue main ke Leon, gue bilang kayaknya end game gue tuh mau bikin porto dividen pensiun yang net yieldnya sekitar 7,5%. Itu gue bilang ke Leon gitu. Di luar capital gain-nya. Itu aja orang juga udah ribut kan. Kayak terlalu kecil kali gitu kapan ya. kapan kayanya gitu segala. Tapi kan lagi-lagi tujuannya kan memang bukan buat jadi kaya gitu, tapi untuk menuhin gaya hidup pas lagi pensiun. Kalau menurut lo pribadi, untuk orang-orang yang mungkin profil resikonya juga lumayan moderat ya, yang ngelihat situasi tidak menentu kayak gini, itu instrumen-instrumen seperti apa yang sebaiknya ada di porto mereka tuh? Dalam jangka panjang, investor yang selalu perform, yang selalu melipat gandakan keuangannya, justru bukan yang dapat return di atas 30, 40, 50%. Oke. Justru yang rata-rata, mungkin kalau di luar agak beda. 10%, 15% itu termasuk moderat. Nah kalau kita mungkin mendekati 10. Jadi 10-15% konstan, itu justru yang selalu ending well di ujung. Banyak sekali fund manager yang ada di Amerika atau di Eropa atau di Jepang, Korea. 1 tahun dia bisa dapat contoh 80%, 70%. Tahun depan minus 30% karena profil resikonya memang agak besar. Kemudian itu diteruskan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, they going nowhere. Dibanding yang 15% atau 10% konstan setiap tahun, they multiply it very big. Kalau konstan berarti harus ada elemen fixed income-nya juga. Harus ada elemen fixed income. Nah, tapi kalau di yang nonton nih, mereka juga harus tahu dulu ya sebelum masuk ke saham. Kan lo kan paling sering kan ngobrolin di saham kan. Sebelum masuk ke sana, profil resikonya ada juga dong orang yang nggak cocok buat saham, udah pasti ada dong. Pasti ada. Misalnya dia yang resikonya low risk gitu, udah pasti nggak bisa masuk ke saham kalau menurut. Sebenarnya gini, tadi kembali ke gini Mas pernah ngomong di Leon dapat 7,5 ribut kan, semua ribut kapan kayanya. Aku kan berhadapan dengan retail udah mungkin 6-7 tahun nih. Berhadapan dengan retail orang Indonesia retail Indonesia lagi, bayangkan. Di forum Stockbit lagi, bayangkan. Iya lagi. Jadi saya coba cari tahu. Kebanyakan mereka punya trauma masa kecil yang mereka nggak sadar. Jadi kalau dari ada salah satu filsuf psikologi namanya Carl Jung. Jung ya? Ya Carl Jung dari bukunya Ion, dia mengatakan seperti ini. Setiap orang tuh punya shadow. Shadow itu kan bayangan. Shadow itu sisi gelapnya kita. Dan bagaimana shadow ini terbentuk itu dari masa kecil, dari orang tua kita, ajaran orang tua kita, guru kita, atau teman tetangga kita yang ngasih tahu ini nggak boleh, ini boleh. Contoh, kalau saya ambil shadow saya, ayah saya kan cukup keras. Jadi dia kerja perkapalan, dia punya kapal, dia kadang perbaiki sendiri, dia ngelihat turun sendiri gitu. Jadi setiap dia pulang kadang badannya kotor, langsung nyatet, besok pagi udah pergi. Terus kita jadi punya waktu keluarga jadi agak kurang. Jadi saya melihat itu setiap saya ngobrol sama dia, kita harus kerja. Uang harus dihemat. Saya rasa uang harus dihemat itu menjadi shadow hampir semua masyarakat di Indonesia. Punya uang harus ditabung, punya uang harus disimpan. Karena di masa kecilnya itulah kenyataannya. Akhirnya begitu besar, saya melihat orang yang contoh maaf kayak dia ngepost sedikit flexing lah gitu. Dia pakai mobil sport atau naik bisnis kelas, barang branded, langsung kayak kita alergi. Ih, apa sih? Nah, itu shadow saya bekerja tuh. Dan karena media sosial, perkembangan media sosial 3, 4, 5 tahun ini, shadow orang itu semakin kebuka. Kita ngelihat media sosial dengan gampang, kita lihat kehidupan orang lain. Benar atau enggak, kita nggak tahu. Nah, akhirnya ini membuat disrupsi ini semakin jauh. Dan ini membuat disrupsi sosial kita yang terlalu besar. Pemerintah China sadar akan ini. Makanya bahkan drama China aja seorang driver jadi CEO udah nggak boleh loh. Nggak boleh kan? Sekarang, di China nggak boleh? Udah nggak boleh. Drama Cina kan banyak tuh. Seorang pelayan ternyata nyamar jadi CEO. Presiden Xi Jinping bilang kayak begini-begini udah nggak boleh. Influencer yang sedikit flexing aja, stop, nggak boleh. Bener lagi. Nah, itu kenapa? Karena mereka sadar bahwa shadow ini. Jadi dan akhirnya Mas Radit, next dari shadow itu ada namanya shadow projection. Jadi saya menilai orang lain dari berdasarkan shadow saya. Nih coba kita tantang orang. Kita kasih contoh mereka, teman-teman yang nonton di sini. Coba sebutkan atau tulis 3 orang yang paling kalian nggak suka. Yang kalian paling sensitif, kalian paling nggak suka. 3 orang ini pasti punya kesamaan. Apa itu? Nyentuh titik sensitif dari diri kalian. Dan sebenarnya bukan orangnya yang salah. Kitanya yang punya shadow yang kita proyeksikan ke orang lain. Dan ini ngebuat Mas Radit, selama saya belum sadar shadow saya ini, teman-teman saya itu orang-orang yang sederhana-sederhana.
Oke. Kalau ada satu aja yang pakai jam Rolex atau nggak pakai tas LV, kita langsung apaan sih lo? Padahal nggak salah kan? Betul. Nggak salah kan dia pakai jam Rolex kalau memang dia mampu, dia memang suka sama barang itu, dia hobi, kita langsung menjauh. Terserah, kita langsung menjauh. Mikirnya, sombong lu, lu bukan bagian dari gua. Dan itu membuat kita capek. Dan itu yang ngebuat kebanyakan di sini ya, mungkin karena banyak idol mereka atau enggak yang mereka perhatikan di media sosial adalah cari uang itu seolah-olah mudah, beli mobil itu gampang, cari duit di market mudah, sehingga kalau ada yang counter kayak kita tiba-tiba sebutin 10% itu udah cukup sebulan, apaan sih, kapan kayanya gitu. I see. We need to realize what your shadow. Karena artinya pun shadow kita kalau misalnya kita nggak ngerti, tindakan-tindakan kita kan menjadi tidak rasional kan? Tidak rasional, yes. Makanya Carl Jung bilang seperti ini Mas Radit. What irritates you, apa yang mengiritasi kamu terhadap orang lain, yang pandangan kamu terhadap orang lain akan membuat kamu semakin jauh dari diri kamu yang asli. Iya. Nah, itu quotes paling terkenal dari Carl Jung. Okay. Quotes keduanya adalah dia bilang seperti ini, lanjutannya. Sebuah pohon yang bisa menyentuh surga, tumbuh naik ke surga, akarnya harus menembus neraka. Itu sebuah metafora dari dia bahwa kalau kita mau mendapatkan pengembangan diri yang sempurna, kita harus tahu luka-luka kita, shadow kita. I see. Nah, kebanyakan orang tidak tahu seperti itu. Jadi akhirnya salah. Kayak contohnya saya, Mas. Karena shadow saya dari ngelihat orang tua saya itu, kita jadi orang harus kerja keras, nggak bisa santai-santai. Jadi setiap dulu market jelek, Mas, saya langsung ambil quote, Mas. Paling sering saya post. Ambil quotes. Terus saya post bakal seperti ini. Laut yang handal tidak lahir di laut yang tenang gitu loh. Karena kita harus bertarung gitu loh. Market jelek lu harus tetap analisa cari mana yang terbaik gitu. Padahal secara probability aja udah mengecil kan. Market seperti sekarang. Contoh, saham yang naik hari ini ada nggak? Ada. Tapi mungkin probabilitasnya cuma 5%. Secara data aja lu harusnya mundur. Paham. Nah, setelah saya sadar shadow projection saya, Mas, saya akhirnya nggak pakai quote itu lagi. Karena saya pikir laut yang benar tuh nggak akan melaut kalau seandainya lagi ada badai. Oh iya, make sense. Iya, make sense kan. Makanya hati-hatilah terhadap siapa yang kalian idolkan, quotes-quotes yang kalian pakai. Contoh, dulu saya selalu ngerasa kayak waktu saya sombong tuh Mas Radit, be fearful when others greedy. Oh, Warren Buffett. Warren Buffett. Koreksi market 1%, 2%, semua takut, kita harus beli. Ujung-ujung minus 30%. Karena saya juga mikir, kalau kita berani di saat orang takut, sometimes kita takut. Mungkin artinya kita takut ketinggalan, kita takut kalah. I see. Walaupun logika pada saat itu semua orang takut, gue yang berani, tapi ternyata ada elemen takutnya juga. Ada egonya gue, iya, ada egonya juga. Ada shadow gue yang gue proyeksikan ke market. I see. Nah, jadi begitu kita realize ini, hidup kita akan jauh lebih sempurna menurut saya, lebih clarity. Kita punya clarity yang cukup besar untuk mengarungi dunia investasi. Gue ngeliat lu tuh kayak porsi behavioralnya, psikologisnya tuh lumayan dalam ya, lumayan banyak ya. Yes, karena pada akhirnya mungkin itu yang paling penting ya jadinya. Itu yang paling ya. penting, yes. Karena kalau gue ngobrol sama lu sama yang lain, kayak kita ngomongin soal analisa segala macam, masing-masing orang kan punya jurus-jurusnya sendiri ya. Tapi kan ternyata psikologis ini yang menjadi nomor satu ya. Lo boleh sekolah kemana aja, belajar apa aja, kalau lo nggak bisa ngatur kejiwaan dan psikologis susah. Iya. Ya pasti amsyong juga ya. Amsyong juga, iya. Karena shadow itu yang kita selalu memproyeksikan secara salah. Okay. Dan uniknya seperti ini Mas Radit, ini nggak bisa diajarkan secara general. Kita sendiri harus tahu karena shadow saya berbeda, shadow Mas Radit berbeda, shadow teman-teman yang ada di sini pasti berbeda. Teman-teman harus tahu shadownya apa. I see. Di film Netflix ada satu yang dulu terkenal banget. Dia sempat di film Netflix itu lama. Nama judulnya kalau nggak salah Billions. Tahu, jadi nonton. Nonton Billions. Pemeran utamanya kan Bobby Axelrod, pemilik hedge fund salah satu yang top di Nasdaq. Iya. Sering nggak Bobby buat kesalahan? Iya. Sering sekali. Tapi hedge fundnya tetap naik. Ini contohnya banyak. Warren Buffett buat kesalahan di COVID banyak sekali. Cathie Wood buat kesalahan banyak sekali. Cathie Wood lagi. Charlie Munger buat kesalahan banyak sekali. Tapi dalam film Billion, key personnya dari company itu bukan Bobby. Tapi Wendy Rhodes, psikiaternya. Iya, benar ya. Karena dia bisa menemukan clarity, potensi dari setiap orang. Itu yang teman-teman harus miliki. I see. Penyadaran bahwa aspek psikologis ini ternyata sepenting itu berarti di tengah perjalanan lo kah menjadi investor trader gitu ya? 6 tahun aku dapat. Baru dapat pencerahan itu kan? Yes. Oke. Karena nih nyambung juga, gue kan sama Bibit udah lama ya.
Dan kalau di bibit kan kita bisa tahu profil risiko kita ya, walaupun self assessment kan. Iya. Itu ada yang low risk, moderate atau high risk. Low risk itu kalau di bibit dia ada RDPU atau pakai obligasi negara juga bisa. Kalau yang moderatnya dia ada reksadana obligasi atau pendapatan tetap, sama yang high risk itu kan ada di saham. Nah kadang-kadang banyak orang tuh ini baru pertama kali nih, benar-benar baru pertama kali mau nyemplungin kaki ke investasi, udah tahu profilnya low, tapi karena dengar saham ini saham itu, masuknya ke saham. Tetap aja masuk ke saham. Menurut lo gimana tuh? Kita mulai dulu dari paling yang low risk kah kalau memang appetite-nya di sana apa gimana? Seharusnya lihatnya resiko dulu. I see. Karena begitu kamu menyadari resiko kamu semaksimal apapun, karena tidak ada uang, ini Mas Radit pasti setuju, tidak ada nilai uang apapun yang worth untuk kesehatan mental kita. Oh iya sih. Kebanyakan manusia tuh punya wadah uang 30 juta, tapi pengennya 3 miliar. Jadi begitu resikonya udah nembus 30 juta, maksa. Karena mikirnya 3 miliarnya itu, nggak mikirnya 30 juta itu. Akhirnya apa? Energi ketakutan disimpan terus, lama-lama meledak itu. Jadi memang saya benar-benar menyarankan, ini sekitar 2 tahun lalu saya buat konten. Saya beli FR91 kalau nggak salah. 6% something sampai sekarang saya masih pegang. Oh wow. Dan itu surprisingly, wow, ternyata ibaratnya kita nukar waktu kita dengan uang gitu loh. Kebanyakan mereka nggak nukar waktu kalian dengan uang loh. Kalian jual waktu kalian demi uang, ya kan? Betul. Sementara kalau RDPT kemudian fixed rate, ini benar-benar uang yang kerja untuk kalian, meskipun dengan rate yang kalah dengan saham. Tapi kalau kalian sadari ini, nanti kita bisa tampilkan simulasinya. Oh ada simulasi? Ada simulasinya. Mau dong. Nanti tampilin ya? Ya, ditampilin. Dalam jangka panjang, return yang bisa membuat kita wealthy, yaitu kurang lebih 7, 8, 10, 15 cukup. Karena once lu ngejar 300%, 400%, itu artinya mindset lu pasti berubah. Paham. Ya, resiko lu pasti lebih gede. Sometimes lu terjungkal, itu bisa habis semua. Karena begitu lo naikin target dari 10 ke 20 aja, itu ada resiko yang harus kita bayar kan. Betul. Untuk nyampe 20 kan. Nah, pertanyaannya apakah itu hidup yang lo pengen? Yes, betul. Untuk resiko itu tiap tahun lo ambil. Atau kalau kayak gue 7,5 aja ya udah. Kan sisanya gue bisa kerja ngapain aja kan, ngelakuin apa yang gue pengen gitu kan. Nah, ini di sini kita lihat, ini kita ngambil real cash loh ya. Kita enggak ngambil simulasi ngada-ngada gitu. Ini real cash ketika IHSG bullish. Dari bulan November sampai Desember, kan masih sempat cukup bullish. Itu kalau seandainya alokasi aset kita itu adalah 80% obligasi negara, 20% saham. Which is kalau aku punya 1 miliar, 800 juta fixed rate tuh. 20% saham. Nah, itu memang terlihat bahwa return kita rendah, 1,4% doang. Yang kalau kebalikannya 80% saham, 20% fixed rate, kita bisa dapat 3 kali lipatnya almost. Atau 2,5 kali lipat, 3,7%. But we know market is unpredictable. Seketika indeks MSCI mengeluarkan status pengawasan untuk Indonesia, kita koreksi, kemudian Trump tiba-tiba mengumumkan perang, market koreksi. Nah, bagaimana return dari Januari sampai Februari? Ini 2 bulan. 2 bulan. Kalau seandainya 80% itu kita masuk ke saham, 20% obligasi. Kita minus 3,8%. Tapi dengan fixed rate, bantalan kita, kalau kita putar 800 juta di fixed rate, 20% di saham, itu hanya minus 0,9%. Is it a problem? Jelas. Saya rasa jelas tidak. Iya, karena cuma 0, sekian. 0, sekian. Nah, pertanyaannya seperti ini. Tapi kalau IHSG bullish kan saya ketinggal. Kamu dikejar siapa? Dikejar dirimu sendiri kok? Atau dikejar ekspektasi lu kok? Gitu loh. Karena ada suatu penelitian dari Chicago kalau nggak salah. Atau Michigan, saya lupa. Kebahagiaan orang terhadap uang itu ada mentoknya. Kalau dari Amerika tuh 100.000 US dollar. Ya, alias 1,5 miliar. Di atas itu nilainya sama aja. Mungkin kita dapat 100 juta seneng, 200 juta makin seneng, 300 juta makin seneng. Tapi di atas 1,5 miliar itu udah sama aja. Sisanya itu adalah ego. Untuk dapetin segitu maksudnya ya dari hasil ini. Di atas itu itu tuh sudah tidak akan membuat kamu lebih bahagia. Berarti kan artinya bukan serta-merta siapa yang nonton harus punya 80% obligasi, 20% saham kan. Tapi lo cocokin sendiri aja nih. Sama appetite lo, secara flooring resiko lo segimana, komposisi obligasinya ya udah disesuaikan sama faktor resiko lo yang lo bisa terima.
Kalau komunitas lo, itu kan semua pasti untuk di saham kan? Yes. Membernya ada berapa? 26.000 kurang lebih. 26.000 semuanya aktif bertanya dong? Apa nggak semua lah ya? Yang 26.000 nggak bisa dua arah. Tapi saya ada satu komunitas lagi ya yang dia punya capital lebih gede. Nah itu isinya 4.000 orang. Nah itu aktif bertanya. Kapital lebih gede aja 4.000 orang nih isinya. Aktif bertanya? Aktif. Ini seru nih karena tadi lo ngemisahin ada yang kapital lebih gede sama yang buat publik ya secara umum ya. Menurut lo apa? Apa pembeda secara mindset atau perilaku atau pertanyaan dari orang yang umum ini, yang publik ini 22.000 ini dengan orang yang punya capital gede 4.000? Yang capital gede mereka merasa lebih punya responsibility terhadap uang mereka sendiri. They don't blaming. Itu yang saya salut. Nggak nge-blame lo maksudnya? Nggak nge-blaming gua. Kebanyakan yang punya yang lebih yang umum lebih banyak pertanyaannya tuh lebih terlihat they don't mature. Karena dilihat dari jenis pertanyaannya. Contoh. Ini kenapa saya merugi? Ini saham apa yang besok naik? Itu paling sering tuh. Males nggak sih? Males ya. Makanya saya putusin waktu itu saya cut aja lah, saya nggak buka pertanyaan. Nah, cuman saya share advice saya bahwa there is something that you need to solve dan itu bukan soal market, it's about yourself. Begitu lu udah, makanya ada yang bilang gini, ada kan banyak narasi bilang gini, 1 miliar pertama tuh paling susah, di atas 1 miliar tuh udah mudah. Alasannya kenapa? Karena di angka tertentu kita akan merasa uang itu berharga dan kita akan merasa diri kita worthy. Ketika kita merasa itu, energi yang kita kumpulkan itu akan semakin baik. Jadi kita tidak ngoyo lagi. Kebanyakan orang yang kalau di tempat saya tuh dia punya minimal 500 juta. Sampai 1 miliar. Itu yang 4.000? Yang 4.000. Ada juga yang let's say ada yang 10 miliar, 15 miliar. They feel they have responsibility about their money. Jadi apapun yang saya sampaikan dia tidak percaya buta. Kalau dari Buddhisme itu namanya ehipasiko. Jadi saya datang, saya sampaikan, kamu tidak percaya buta, kamu buktikan sendiri benar. Kalau cocok silakan, kalau tidak masalah. Jadi I feel that tingkat emosional seseorang, intelligence seseorang memang ada pengaruh dengan jumlah uang yang dia pegang. Sometimes kalau seandainya udah sampai di angka tertentu, kamu akan jauh lebih responsibility. Kamu akan jauh lebih berhati-hati. Kamu akan lihat sesuatu tuh dari kerangka berpikirnya. Ketika kamu melipatkan duit 500 juta, kamu simpan di kasino aja sebenarnya bisa gitu kan. Dijudiin bisa, tapi mereka nggak mau. Tapi yang punya 5 juta, mungkin di kasino mereka mau. Nah, mereka mau tahu how to create money, how to making money, how to survive. Bukan bagaimana 500 juta jadi 500 miliar gitu contohnya. I see. Berarti maksud lo adalah kalau lo datang dengan sebuah tesis dan lo kasih tahu ke mereka tuh nggak serta-merta ngikutin, tapi melihat logika di balik kenapa lo milih. Betul sekali. Mereka menelusuri itu tuh. Yes. Kok kenapa kayak gini? Apa alasannya, lo ceritain? Oh, mungkin dia nggak beli itu, tapi dia pakai pemikiran itu buat yang lain. Buat yang lain, betul sekali. Dan itu dan I'm very happy. Jadi itu alasan komunitas 2. Kenapa saya buat 2 arah? Karena I'm learning from them too. Bahkan ada saham-saham yang saya nggak tahu, dia ceritain kok ini dividen sekian, ini tahun depan pemerintah bakal sekian. Oh benar juga ya, kita benar-benar plop. Nah kita sharing bareng. Mau ikut silakan, tidak juga nggak masalah. Bagaimana dengan ini dividen investing kalau buat lo melihat market yang lagi kayak gini, is it menarik? Saat ini sebenarnya dari November sampai Desember saya sering podcast sama IDX, memang sudah terlihat ada akumulasi yang dilakukan oleh institusi cukup besar. Ini coba teman-teman cek, ini podcast kan tanggal berapa tuh? 16 Maret. Cek 1 bulan atau 1,5 bulan dari kemarin, net foreign buy itu di saham Bank Mandiri, UNTR, Astra, Telkom, AAD, which is itu dividennya hampir double digit Mas Radit. Wow. Mandiri tahun lalu bagi IPS 450. Logikanya di harga 4.500 double digit. Selama 10 tahun tidak pernah. Jadi tidak pernah double digit. Jadi contoh teman-teman punya 1 miliar. Beli Bank Mandiri di 4.500. Setiap tahun dapat 10%. 10 tahun pasti balik modal dong. Masa sih 10 tahun Bank Mandiri nggak ada naiknya? 10 tahun loh. Nah, which is itu kita bicara logika. Tapi mereka nggak mau 10%. Mereka maunya 1.000%, 100%. Karena kapan kayanya tadi kapan kayanya. Nah itu sadari dulu shadow-nya kalian, projectionnya kalian. Nah di situ kalian bakal mulai lebih data daripada emosi. Padahal 10% tuh gede banget. Very big. Saya beli Bank Mandiri. Gede banget loh itu. Saya beli Bank Mandiri simpan, tapi saya memang masih ada cash yang bakal saya fight untuk IHSG. Karena I have competence untuk melihat timing. Karena kalau kita lihat di
saham-saham dividen luar aja 3% aja udah istimewa. 3% udah gede. Iya. Udah istimewa itu 3%. Betul. Berarti memang menurut lo pribadi ada opportunity untuk dividen investing? Ada opportunity untuk dividen investing karena koreksinya bursa saham kita ekonomi kita memang tidak maju, tidak naik gitu loh, tidak naik pesat. Tapi koreksi bursa sahamnya terlalu jauh. I see. Sehingga menciptakan gap yang terlalu jauh. Bank Mandiri kuartal masih bertumbuh meskipun melemah pertumbuhannya. Tapi EPS yang dia bagikan proyeksinya masih 400 sampai 400 sampai 450. Which is Bank Mandiri di bawah 4.000 itu udah pasti 12%, 13% dividen. Kemarin gue ngeliat ada satu, pas gue cek di Stockbit tuh ada satu perusahaan emang lagi gue pegang juga. Dia tahun ini, gue kan menghindari ngomongin emiten ya. Di tahun ini dia naik, hampir semuanya naik. Dia revenue-nya naik segala macam, profitnya juga naik. Tapi harga sahamnya tuh turunnya bisa 15-17%. Buat gue tuh opportunity banget. Tapi artinya adalah itu realita market kita sekarang ya. Bahkan perusahaan yang memang growing pun, yang bertumbuh pun secara baik pun disikat abis juga ya. Karena market risk kita lumayan, liquidity kita kurang. Oke. Karena kalau seandainya memang saat ini semua regulator bekerja dengan baik, kemudian komunikasi kita juga baik, masa sih 10% ditinggalin Mas? Iya sih. Itu clear loh, Bank Mandiri kurang apa gitu loh, ya kan? Dan bener juga sih. Dan banyak loh bukan cuma Bank Mandiri, United Tractor, Astra, Telkom itu AADI itu high dividend semua. Adaro itu high dividend semua. Bahkan kalau tahun-tahun lalu Mas ada kan yang 30%, 20%? Ada. Iya, bayangkan. Ada. Oke, kemarin saya juga lagi ngerapiin kan, karena memang baru 2 tahunan ini saya benar-benar mikirin porto saya buat pensiun. Jadi mulai bangun cara paling baik tuh apa ya buat pensiun nanti. Kayaknya sih dividen investing sih jadi menarik, apalagi harganya juga lagi kayak gini. Cuma saya ngubuk-ngubuk juga tuh di Bibit ada reksadana campuran juga, performanya juga lagi oke banget. Saya juga lagi lihat reksadana USD di Bibit juga. Dia ada yang juga reksadana global yang USD di China juga ada tuh di Bibit tuh. Jadi banyak instrumen-instrumen yang kita bisa lihat untuk kita cocokin sama profil kita sukanya apa, kira-kira gitu ya. Dan aku agak setuju tuh Mas kalau karena kebanyakan orang mau investasi ke saham luar itu kan punya kendala. Kenapa nggak beli reksadananya aja gitu loh. Itu benar juga. Saya pribadi udah ngitung sih dari taxnya. Kalau misalnya kita beli di broker luar kan ada pajaknya lagi lumayan, segala macam. 30 ya? Dia progresif sih sesuai ini kita, sesuai bracket kita. Dividennya pun juga kena 30%, tapi dia punya withholding sama Indonesia, punya treaty sama Indonesia 15%. Artinya pun juga kalau dihitung sama pajak-pajaknya berat. Iya, kayaknya masih bisa lebih masuk akal. Ya kalau mau hitung sendiri ya. Lebih masuk akal di reksadana global USD di Bibit ya kalau menurut saya pribadi. Karena saya sempat ngitungin juga sih. Kalau ada yang mau punya exposure hedging ke USD kali ya di luar ya. Oke, buat lo sendiri, buat lo pribadi, kesalahan utama investor-investor kita apa gitu kalau menurut lo? Tadi kan nggak perhatiin risk. Ya. Ada lagi kah yang lain yang kalau lo bisa teliti, bisa lo lihat? Aku pernah buat sebuah tesis bahwa you can't do concentrate portfolio karena begitu itu resiko untuk concentrate portfolio itu terlalu besar. Saham lu cuma satu contoh. Semuanya di saham satu. Tapi aku agak ketampar Mas Radit. Karena ada juga yang berhasilnya luar biasa lagi dengan melakukan metode itu. Satu saham? Satu saham. Oh wow. Jadi stance lo sekarang apa? Nah jadi I found that there is no wrong and right in investment. I see. But you must know yourself and then you will find your way. Dan saya tetap temukan, saya tidak bisa concentrate. I do concentrate sekitar 2-3 bulan lalu habis Mas Radit. Enggak habis sih. Jadi I got profit 2025 itu saya kali 4. Oh wow. Wah gila. Kali 4. Karena I pretty aggressive. Sedikit pakai leverage, sedikit pakai ini saya nggak anjurkan ya. Karena ini risk pribadi saya. Tapi begitu market jelek, plus 4 saya, kali 4 saya, sisa 2. Ujung-ujungnya masih plus 100. Tapi mental saya kena. Mental saya rusak. Karena lu udah ngebayangin itu yang tidak lo aktualisasikan. Betul. Saya udah mikirkan uangnya bisa buat beli rumah di sini. Terus anakku bisa sekolah sampai lulus.
Habis itu seketika 1 minggu kan koreksi, belum. Ini benar-benar nggak balik loh. Iya benar-benar nggak bisa nih kita lihat. Mental kena. Dan akhirnya I think that's not worth. Dan itu ngebuat kayak seandainya saya tidak berubah, seandainya saya tidak sadar shadow saya bakal revenge. Saya udah pernah plus 400, pasti bisa plus 8. Pasti saya timpa. Oke. Tapi akhirnya saya putuskan, this is the time for me to wait and see. This is the time for me to feel grateful about what I got. Meskipun udah kehilangan 50% dari total profit. I see. Oke, kalau gaya lo sendiri gimana? Karena kan gue kan bukan profesional investor atau trader ya. Maksudnya itu kerjaan gue tuh yang lain gitu. Nah kalau lo pribadi kan berarti kan hampir 100% waktu, tenaga dan usahanya kan di trading atau investing. Yes. Yang selalu gue penasaran adalah gimana caranya lo ngambil buat kebutuhan sehari-harinya. Apakah dan berapa yang lo invest balik ke salah satu, ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. Kapan lo harus ambil buat kehidupan itu gimana sih? Iya, ngerti. Gimana kalau jadi gini, gimana? dulu aku tidak pernah melipat gandakan uangku di stock market, Mas Radit, dan itu salah. Oke. Jadi dulu biaya kebutuhanku sebulan mungkin di rumah 10 juta atau 15 juta. Udah 15 juta aku ambil. Tiap ada 15 juta aku ambil, tiap ada 15 juta aku ambil. Ujung-ujung kapitalku gak bertumbuh. Aku salah. Akhirnya begitu aku udah sampai certain amount of money, berapapun pendapatanku di stock market, tidak aku ambil ke pribadi, tidak aku pisahkan dengan kehidupan pribadi. Oke, berapapun keuntungannya ya? Berapapun keuntungannya. Oke, lalu dapatnya dari? Untuk pribadi. Jadi aku selalu merasa bahwa investment itu is not about stock market only. Kalau kita punya otak seperti ini, menurutku, itu kacamata kita kuda, kita nggak ngeliat ke kiri dan ke kanan. Kita juga harus bangun real sector. Tahun lalu aku baru beli tanah, dan itu salah satu keputusan terbaikku menurutku. Aku beli tanah di BSD dan aku bakal bangun rumah untuk anakku tinggal. Dan I think ya itulah hasilnya kelihatan. Kalau kita selalu punya mindset angka harus selalu gulung, kapan kita berkontribusi sebenarnya? Kapan hasilnya kelihatan? Iya. Karena esensi dari kita berinvestasi bukan mendapatkan sebanyak-banyaknya, ya, tapi bagaimana kita menikmati uangnya. Nah itu dia tuh. Berarti artinya lo tetap ngambil tanpa dibajetin kah? Tanpa dibajetin, sesuai kebutuhan. Karena tiap tahun kan kebutuhan kita beda-beda. Oke. Dan saya meyakini wadah uang setiap orang tuh berbeda. Kalau dulu saya beli mobil 200 juta takut. Nah mungkin kalau sekarang, kalau kita beli mobil dengan kapital yang tertentu, mungkin beli 1 miliar masih biasa aja gitu loh. Nah jadi kita janganlah belanja sesuatu yang melebihi dari kapasitas kita. Hanya untuk membuat orang lain terimpresi. Dan itu agak berbahaya. Karena kebanyakan orang belanja dalam buku The Art of Spending Money yang Morgan Housel terbaru itu ya. Nah itu ada satu quotes dia tuh yang paling bagus menurut saya. Kalau seandainya kamu tinggal di satu pulau, tidak ada orang sama sekali di situ, tapi kamu bisa dapat semua fasilitas itu, kamu beli mobil Ferrari nggak? Kamu pasti beli sesuatu yang memang hanya untuk kebutuhan kamu kan? Kenapa kalau di kota kamu beli Ferrari? Karena kamu pengen bukan mengimpress dirimu, mengimpress pandangan orang terhadap dirimu. Nah itu yang selalu saya hindari. Jadi ketika saya beli barang, ini biar orang lain mandang saya beradakah? Ini biar orang lain ngelihat saya kah? Atau untuk utilitas saya? Nah karena saya punya anak, perlahan-lahan saya ngerti bahwa belanjalah yang memang sesuai utilitasmu. Berarti setelah punya anak, pandangan sebagai investor trader berubah juga ya? Berubah perlahan, yes. Nah udah punya target kapan selesainya nggak? Karena kan pasti ini kalau ngegulung terus kan pasti lu punya nominal yang besar sekali kan? I will do dividend investing. Jadi pada akhirnya? Ya pada akhirnya. Mungkin di angka tertentu lah. Di angka tertentu di mana saya karena dividend investing tuh di atas 6% udah quite good ya kan. 6-10% itu udah very good. Nah di mana saya yakin bahwa 10% dengan uang saya ini itu bisa memenuhi kebutuhan tiap bulan. Nah, setahun deh gitu loh. Nah setahun udah cukup, ya udah. Habis itu sisanya kita ngelakuin hal yang kita suka. Karena kalau kita terpressure terus, kapan nyampenya? Karena kita nyebar energi ketakutan gitu loh. Kita investasi belajar sana, kalau ikut kelas ini, ikut kelas itu, tapi kita belajarnya tuh atas dasar ketakutan. Tapi kalau kita udah contoh uang tenangnya udah dapat nih, kita belajarnya dengan hati yang senang, mungkin dengan kelas yang sama pun hasilnya bisa berbeda jauh. I see. Nah, opportunity apa nih dalam menjelang Q2 menurut lo yang kita bisa cermati di market? Pertama, saat ini kan indeks MSCI itu masih melakukan revisi terhadap Indonesia. Case ini pernah terjadi di India dan di Hong Kong. Saat itu ending going well. India sempat terkoreksi 32%, Hong Kong terkoreksi 18%. Tapi setelah itu mereka tebus all time high.
Karena strukturalnya udah benar. If MSCI menyetujui apa yang diajukan oleh Bursa Efek dan OJK, maka saya cukup yakin we will go back into higher. Oke, meskipun perang masih berlangsung setelah perang. Dan yang akan naik itu mestinya saham-saham yang memang punya fundamental cukup baik. Nah, salah satunya adalah yang membagikan dividen cukup besar. Jadi ini menurut saya nih 2025 dan 2026 itu opportunity paling besar itu untuk beli saham-saham dividen. Karena nanti begitu likuiditas QE udah jalan, likuiditas masuk, pulih, kita nggak bisa lagi dapat saham dengan dividen yang sama. Jadi harga saham itu kan naik turun. Tapi kondisi real kan perlu waktu untuk berubah. Ya kan? Nah ini saat-saatnya Bank Mandiri bagi 400 dividen, yang lain-lain juga. Boleh dicek lah teman-teman, EPS per saham dengan harga sahamnya yang mendekati double digit banyak. I see. Nah itu peluangnya tuh. Oke, berarti peluangnya di situ ya? Oke. Berarti kecil banget dong kemungkinannya frontier market? Enggak dong. I wish so. Di bawah 1% dong. Please jangan banget. Nggak mungkin lah ya. Please jangan banget. Terakhir yang masuk tidak ada saham yang dari tidak ada negara yang dari emerging market ke frontier. So far selama ini belum pernah. Seandainya Indonesia masuk ke frontier pun, kita itu 40% weightingnya. Karena kita gajah gitu. Tapi tetap aja berkurang gitu loh. Dan jangan dong. Enggak udah. Jangan dong. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih. Kali ini dari member YouTube gue. Seru-seru nih pertanyaan nih. Saya kemarin sempat ngintip juga. Kayak dari Yoga Arsana. Ko MY, gimana caranya kembaliin mental ketika habis loss besar? Aduh. Gimana nih, ini ada yang kena badai juga nih kayaknya nih. A lot of people having loss, dia panik, kemudian segera melakukan revenge trade itu yang paling sering. Yang berujung sebenarnya kamu bawa energi ketakutan untuk digulung kan. Yang what you need to do is find your calm, find your mindfulness, kemudian mulailah fight dengan uang kecil lagi. Boleh nggak kalau dia uninstall aja? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh lah sebentar, boleh lah. Nanti lupa password, jangan. Uninstall bentar, buka di web. Ya buka di web boleh. Benar. Buka di web Stockbit, cari di stream. Oke, dari Morpheus. Kita lagi beruntung mendapatkan 2 market crash dalam 3 bulan, MSCI dan US Iron, dan mengakibatkan harga ISG turun banget. Is this the new normal buat harga ISG menjadi rendah, atau justru ini harga bottom yang pas buat masuk? Jadi itu kayak lebih kayak jangan-jangan ini new normal nih, kita dihargainya begini. Gitu. Enggak, ini enggak normal. Oke. Karena IHSG pernah terbukti menyentuh angka 9.000 kan. Saat ini kan 7.000. Oke. 9.000 ke 7.000 tuh baru 2.000 poin sebenarnya. Dari crash ya biasanya kita koreksi itu pernah sampai 50%. Yang which is seharusnya secara teori ya kita harusnya di 4.000-an atau mendekati 5.000. Sebenarnya ini belum. Tapi di angka 5.000-an that's very kompetitif untuk kita. IHSG kalau di 5.000 PI-nya itu jadi lebih murah dari Hang Seng. Di 9.000 memang PI dan PBV kita cukup mahal. Tapi di angka 6.000 something PI kita udah salah satu the cheapest di ASEAN. Which is jadi menarik gitu. Jadi menarik. Makanya jangan setiap koreksi artinya beli, belum tentu. I see. Having spare time lah. Karena yang namanya rebound itu kan biasanya ada V-shape recovery. V-shape recovery itu terjadi kalau kejadian super ekstrim. Contohnya di COVID. Bahkan di COVID aja secara jangka panjang itu W-shape. Jadi koreksi naik, koreksi lagi naik, bikin bantalan baru rally. Jadi stocks market itu seperti kapal tuh. Dia bukan kayak begini bisa langsung naik. Dia gini muter pelan-pelan naik, perlu waktu. Kayaknya banyak pertanyaan kayak gini karena mungkin banyak investor atau trader yang baru masuk pas kemarin kali ya. Langsung kena ya. Ya kan saham-saham Konglo kan naik. Memicu banyak orang buat masuk tuh. Karena saya tahu pribadi kiri kanan saya ada yang malah jadi masuk gara-gara ngeliat itu. Dapat bisikan-bisikan saham Konglo gitu. Mungkin begitu kena crash pertama kali ya. Stresnya gitu ya. Dari Babon Laut. Kenapa sih lo harus gitu ya? Kenapa nama lu Babon Laut? Jika investor global harus memilih antara Indonesia, India, dan Vietnam untuk alokasi jangka panjang, menurut Ko MY apa argumen terkuat yang membuat Indonesia menjadi pilihan utama? Bagus pertanyaan gue. Very good. Bukan komunitas saham loh ini by the way. Very good. Bagus loh pertanyaan kalian. India itu Nifty. Nifty itu saat ini PI-nya itu cap ratio ya. CAPE. Jadi PI yang kita tarik selama 10 tahun itu termahal di ASEAN. 3 termahal. Jadi Taiwan, Korea sama Afrika itu yang termahal. Nah, lucunya
India. Jadi begitu ada satu saham masuk ke konstituen MSCI, inflow-nya nggak gede Mas Radit. Oke. Karena bagi investor luar, India itu sudah mahal. Oke. Kalau kita ngomong Vietnam, berpeluang kalau seandainya dia masuk ke dalam emerging market. Jadi saat ini Vietnam tuh frontier market. Tahun lalu kalau kita beli saham di Vietnam hari Senin, kita bisa jualnya tuh di Rabu. Jadi dia T+2. Iya. Nah, kita beli nggak real time gitu. Sampai sekarang juga? Sekarang jadi 1,5. Tahun ini bakal jadi 1 hari. Okay. Mereka sedang mempersiapkan sistem agar mereka bisa masuk ke dalam emerging market. Jika itu terjadi bakal ada inflow besar ke Vietnam. Nah itu gimana tuh? Jika itu terjadi. Itu akan terjadi? Terjadi atau enggak saya nggak tahu. Okay. Selama Indonesia tidak turun ke frontier market, kita at the lowest. Saat ini kita punya 1,2% ya weighting ya. Kurang lebih. Banyak loh perusahaan fundamental yang berpotensi untuk masuk ke dalam konstituen MSCI. Dari harga sekarang aja banyak masuk. Banyak. Ya. Dan itu weighting kita mungkin bisa 2-3%. India 12%. Oke, nah untuk pertanyaan juga banyak soal saham juga. Tapi kalau menurut lo pribadi, kira-kira orang yang cocok untuk alokasinya mayoritas di obligasi, which is to mungkin SBN atau FR, itu tipe orang kayak gimana sih sebenarnya? Kebanyakan 30, 50, 40 ke atas ya. 30, 50 ke atas, dan itu mungkin bisa ya ngelihat ya. Betul, dan kebanyakan amount of money mereka, ya mungkin mereka punya uang di atas 500 atau 1 miliar. Okay. Karena which is contoh 6% dari 1 miliar itu 60 juta. Satu dibagi 12, 5 jutaan something. Dan itu udah di atas UMR Jakarta. Dan kupon dapat terus. Dan ada potensi pemangkasan suku bunga, harga ada potensi naik. Oke, dan kalau misalnya butuh likuiditas juga bisa dijual. Dijual cepat banget. Cepat banget. Makanya you should consider about this at some point gitu, at the level of your amount of your money gitu. Oke. 30, 50, mungkin orang yang profil resikonya juga moderat kali ya. Moderat, yes. Oke, atau mungkin baru-baru mulai atau udah punya anak gitu. Punya anak ya, buat dapat bulanannya itu kan. Oke, kalau buat lo pribadi pernah kayak gitu juga kah? Nyimpan banyak di obligasi, abis itu begitu ada opportunity lo cairkan untuk masuk ke market atau gimana tuh? 3 tahun lalu saya beli fixed rate dan sampai sekarang nggak jual. Oh, yang tadi diceritain ya. Dan itu salah satu keputusan terbaik menurut saya. Karena bukan cuma soal uangnya ya. Kalau uangnya dibanding dengan return saham tahun lalu itu beda jauh. Oke. Tapi itu ngebuat mental saya ya untuk tidak impulsif melakukan pembelian secara besar-besaran. Dan justru ketika market lagi bullish seperti itu, saya tidak jual loh. Saya nggak jual, saya simpen. Karena ini untuk ngejaga mental saya bahwa kita harus tetap waras gitu loh. Kita harus tetap waras. Dari tadi kita ngomongin mental nih, gue pengen tahu dong, pernah kena mental yang seperti apa Michael Yoh ini? Pernah sampai ngurung diri, sampai diajakin makan sama istri nggak mau, atau momen kena mental lo tuh apa yang paling lo inget nih? Iya pernah, itu 3 tahun lalu. Saat itu capital saya masih belum terlalu gede, modal saya belum terlalu gede, saya loss hampir 1 miliar dalam 1 hari. Jadi itu saya kumpulkan mungkin 1 bulan kali ya, kemudian hilang 1 hari, saya ke gereja. Bergerejanya masih belum, sore itu udah tutup tuh, saya buka pintunya, saya nangis, saya muntah-muntah di situ. Tapi kemudian kemarin saya hilang itu mungkin 10 kali lipatnya. I'm fine. Tapi yang dulu hilang 1M itu maksudnya udah realize kah? Atau udah masih? realize, makanya itu kena mental banget sampai muntah-muntah segala macam. Dan saya sadar di situ bahwa tidak ada satupun uang yang worth untuk jika itu ditukar dengan kesehatan mental. Sampai muntah? Muntahnya muntah kosong gitu loh. Karena aku punya GERD, asam lambung. Ke gereja untuk dapat keterangan berarti? Doa aja gitu? Yes. Itu kayak momen very low. Ya, gak mungkin kan aku konten. Okay. Ini Mas Radit doang nih nanya nih. Nah tapi itu kan jadi learning experience. Nah itu alasan kenapa dimanapun aku muncul, aku selalu katakan coba lihat. Tapi tolong lihat resikonya gitu loh. Iya itu dia tuh. Orang tuh kadang gak mikir selalu ada resiko. Di atas sebuah keuntungan tuh ada risknya. Gue tuh karena baca buku apa gue lupa deh. Itu pertama lo harus pikir resiko. Jadi kepatri di kepala gue tuh. Harus resikonya dulu. Lo kalau di bibit kan reksadana saham aja ada drawdown kan. Ada drawdown. Lo lihat aja tuh drawdownnya berapa persen tuh. Masih banyak nggak tahu loh drawdown tuh apa. Oh I see. Mereka kayak
Saya punya uang 100 juta bisa jadi 500 juta tuh kapan? Itu ingat loh, 100 juta bisa jadi 10 juta juga loh. Ya lo lihat drawdownnya, kalau lo bayangin itu minusnya segitu, muntah kosong juga kan. Iya betul. Kalau lu sampai muntah kosong begitu udah nggak, artinya wadah uang lu kurang besar. Lu invest itu berdasarkan ego, berdasarkan willingness kamu, FOMO kamu. Oke. Kita 2 pertanyaan terakhir. Siap. Ya. Buat Michael Yoni seru banget nih kedatangan lo nih. Jojo dari Pontianak lo, makasih lo. Langsung sama-sama. Balik lagi kan abis ini? Langsung kan? balik lagi malam ini. Dari Wormwood_TC, Ko Michael, kalau orang yang income-nya dalam bentuk USD, mana yang paling strategis nyimpan dana tersebut dalam bentuk dolar atau dirupiahin aja? Terutama baru nabung dalam bentuk reksadana dan saham tapi jumlahnya masih kecil. Income dia USD kan kita perlu tahu kena pajak apa enggak. Kalau enggak kena pajak ya lu mesti invest di Indonesia lah. Karena kalau income lu USD, lu bawa keluar, nanti lu tarik balik pajaknya gede lo. Pajaknya gede, ya kan? Dan lu juga jadi kontribusi ke negara lebih kecil kan. Dan terakhir ini ada pertanyaan tadi dari bubur ayam. Naik haji nggak? Bubur ayam, tukang bubur itu. Bubur ayam nih temannya babon laut kayaknya. Apa kesalahan fatal yang pernah membuat mental lu down biar kita nggak masuk kesalahan yang sama? Iya itu tadi. Kesalahan fatal yang tadi udah ceritain lah ya. Ngelihatnya di atas, nggak ngelihat di bawah. Kita udah mikir, kebanyakan orang investasi tuh langsung mikirnya gini Mas Radit. Pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen biayain bokap. Nggak salah sebenarnya. Tapi begitu lu masuk ke situ, itu market nggak peduli. Market nggak peduli sama emosi lu. Nah itu kebanyakan orang ngebawa emosi itu ke dalam investment. Nah, sayangnya market tuh tidak peduli sama itu. Oke. Jadi banyak orang tuh melihat kayak investasi itu hanya soal angka, soal return. 1 miliar gede, 10 miliar, mungkin 100 juta kecil, 1 miliar gede, 10 miliar gede. Mereka lupa investasi itu bukan cuma soal angka, tapi itu harapan hidup orang, biaya hidup, biaya kesehatan orang, biaya pendidikan anak. Dan itu harus lu pangkas di awal, lalu lu investkan. Nah dari situ lu bakal clarity tuh. Kalau gaya investasi lo atau trading lo sendiri itu gimana sih sebenarnya? Pertama aku ngelihat makro. Lihat makronya dulu. Lihat makro, apa pengaruhnya ke Indonesia, kira-kira apa yang mendapat keuntungan, kemudian kita itu namanya kan up to bottom, up to down. Kemudian kita bottom to up. Itu bakal ketemu tuh tengah. Kalau kita bikin kurva bulat gitu, ini bottom to up, ini up to bottom, di tengah kan pasti ada tuh emiten yang didukungkan dari itu. Contohnya sebenarnya tahun ini dari Desember sampai Januari nikel itu kan naiknya kenceng, 19%. Company nikel laporan keuangan tuh double digit semua. Kita lihat Broxum, kita lihat TA, akumulasinya bagus, TA-nya bagus, itu sama-sama nikel bertahan. Nah itu salah satu investmentku. Berarti lo gabungin semuanya ya? Gabungin semua, yes. Karena semua saling berkaitan kan. Tapi gimana caranya? Berarti ketika lo lihat dari atas, dari makro, gimana caranya lo menentukan bahwa ini nikel nih yang nanti akan naik, atau lo justru pas udah mulai naik lo masuk, atau gimana tuh biasanya? Ada 2 cara untuk konfirmasi. Kita lihat ini nikel bakal naik, tapi saham nikelnya nggak kemana-mana, nggak ada akum, ya udah. I see. Kita nggak nemu kurva yang di tengahnya itu. Karena kan kita berarti nggak semua saham nikel naik, memang nggak semua di akum, nggak ada yang juga nggak liquid. Berarti ini dicoret. Nah kemudian ini mulai ada akum nih. Nah, kita mulai lingkar nih. Udah mulai ada akum, dia mulai sideways, secara teknikal flow-nya bagus, equity mulai masuk, uang mulai masuk. Nah itu kita bisa tuh masuk. Jadi dari 10 emiten nikel mungkin jadi 5, jadi 3, jadi 2, lalu 1 doang masuk ke porto. Dan lu jualnya ketika yang lain pada jualan juga kah? Enggak, pertama kalau kita jual ketika yang lain jual, atau kita jual ketika kita merasa cukup, we will never know. Nvidia itu naiknya 2.800% kalau nggak salah. Ya kan? Kita bakal selalu kejual lebih awal. Siapa yang nyangka Bitcoin bisa segini kan? Iya. Nah itu alasan kenapa ada yang mengatakan learn to lepas gitu. Kita harus belajar untuk melepas. Jadi contoh, saya masukin 1 miliar. Iya. Itu jadi 2 miliar. Bagi sebagian orang cukup kan? Tapi kalau ternyata sahamnya bisa naik sampai 10 miliar gimana? Jadi begitu udah sampai 2 miliar, angka itu kita lupakan. Ambil yang menurut kamu udah cukup. Itu bagi kamu kayak 300 juta cukup, tarik. Sisanya biarkan. Biarin. Ya makanya let your profit run. Let your profit run sebenarnya itu kamu jangan terikat sama profitmu. Jangan sering-sering dilihat, nanti gatel mau jual. Selama dia masih flow-nya masih bagus, ininya masih makronya masih mendukung, it's worth for you to keep. I see. Berarti tetap lo
kalau flow-nya mulai kering baru lo kepikiran mulai jual? kepikiran jual. Oh. Nah, dan aku sedikit ada buat kesalahan nih. Kenapa tuh? Aku nggak nyangka di Q1 seperti itu. Flow masih lumayan bagus, masih belum jelek, tiba-tiba dem gitu. Karena kan extreme case gitu ya. Iya ya, karena ada faktor Trump Faktor tadi. X lah ya. Emang rada-rada ya kalau dipikirin. Nyebelin gak sih? Nyebelin tahu. Iya benar. Orang lagi kayak baik-baik aja, semua happy-happy aja, tiba-tiba berulah Sebenarnya lagi. kita nggak masih belum apa-apa loh dibanding Korea. Wah iya lagi. Iya, Korea tuh minus 12% sempat 3 kali loh. 3 kali minus 12%. Bayangkan. Korea itu pemerintah Korea sampai mutusin kita harus suntik likuiditas ke dalam stock market 1.000 triliun. Sepertiga APBN kita. Bayangkan. APBN kita 3.000 lebih pendapatan. Itu sepertiganya untuk stock market di Korea. Gila juga ya. Oke, terima kasih bro udah main ke sini. Good luck buat semuanya. Good luck juga katanya. Nggak tahu boleh diceritain nggak lo mau pindah? Boleh. Boleh ya. Katanya lo akan segera berdomisili di Jakarta. Semoga semuanya lancar. Amin. Dan sehat-sehat selalu. Amin. Thank you semuanya.